kembali lagi bertemu dengan saya Adi Wiguna. Seperti yang kalian ketahui bahwa hidup itu adalah pilihan. Seperti layaknya kalian memilih menjadi orang yang jujur atau seorang yang pembohong. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia memiliki kondisi-kondisi tertentu yang akan mengakibatkan orang tersebut akan memilih tindakan-tindakan tertentu untuk melengkapi kondisinya. Dan sekarang tergantung kalian akan dikendalikan oleh kondisi tersebut atau kalian yang akan mengendalikan kondisi tersebut. Nah, salah satu hal yang akan menyebabkan kalian dikendalikan oleh kondisi adalah ketika kalian berbohong. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama. Tema saya hari ini adalah menjadi orang jujur atau pembohong yang profesional. Dalam ajaran agama kita selalu diajarkan untuk menjadi orang yang jujur dalam segala hal. Tetapi kadangkala situasi dan kondisi memaksa kita untuk berbohong. Padahal kita tahu berbohong adalah sikap atau perilaku yang kurang baik bagi segala aspek kehidupan kita. Dan untuk menerapkan kejujuran, kita harus tahu tentang Pancasatya. Nah, apa itu Pancasatya? Pancasatya berasal dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan satya yang berarti setia, jujur, dan bertanggung jawab, yang disebutkan sebagai suatu kebenaran yang membawa ketenangan. Satya yang merupakan unsur kebenaran dan kejujuran merupakan bagian dari kepercayaan kita. Dan bagaimana dijelaskan dalam Pancasatya disebutkan bahwa kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam hidup merupakan hal yang sangat penting karena dengan satya tersebut kita dapat memperoleh sebuah kepercayaan yang mungkin tidak semua orang memilikinya. Kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab tersebut tidak muncul dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Adapun kelima bagian dari Pancasatya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Satya Wacana adalah setia dan jujur dalam berkata-kata atau selalu membicarakan tentang kebenaran. Yang kedua, Satya Hredaya adalah setia terhadap kebenaran dan kejujuran kata hati, selalu mengikuti kata hati. Yang ketiga, Satya Laksana adalah setia dan jujur dalam perbuatan. Yang keempat, Satya Mitra adalah setia dan jujur dengan teman. Dan yang kelima, Satya Semaya adalah setia dan jujur serta bertanggung jawab terhadap janji yang telah diucapkan. Bila seseorang hendak mewujudkan sifat-sifat baik dalam dirinya, maka satya mutlak harus dilaksanakan. Karena sesungguhnya Tuhan adalah kebenaran, maka ia akan dijumpai melalui kebenaran itu pula. Sebagai manusia, kita harus setia dan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajiban kita. Dengan kesetiaan ini, kita dapat membawa diri kita ke dalam kehidupan yang lebih baik. Dan dengan kesetiaan dan kejujuran, manusia dapat dibawa ke jalan yang lebih baik sehingga dapat menciptakan kehidupan yang harmonis serta meningkatkan kualitas diri. Nah, kalau kita membicarakan masalah kejujuran, tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Jujur saja, kita katakan sebagai manusia, kita tidaklah sempurna. Pasti pernah melakukan kebohongan-kebohongan di dalam kehidupan kita. Nah, selain merupakan perbuatan yang tidak baik menurut agama, berbohong juga merupakan sikap yang dinilai bisa merusak moral kita. Maka dari itu, kita sebagai manusia sebisa mungkin harus bisa melaksanakan Pancasatya ini. Jika membahas kesetiaan dan kejujuran, pasti muncul pertanyaan, pernahkah kamu berbohong? Atau pernahkah kita berbohong? Bahkan kamu menyesal telah berbohong. Jika pernah, apa yang kamu lakukan? Bisa saya tebak, mungkin yang kamu lakukan adalah salah satu alternatif berikut ini. Yang pertama, kamu akan mengakui bahwa kamu berbohong dan melakukan klarifikasi lalu meminta maaf. Yang kedua, diam saja. Dalam hati sudah sadar kamu itu bohong. Dan bohong merupakan perbuatan yang berdosa dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Tidak perlu minta maaf, yang penting sudah berjanji pada diri sendiri untuk tidak melakukannya lagi. Dan yang paling sering terjadi adalah yang ketiga. Karena takut kebohongan terbongkar, maka akan tercipta kebohongan-kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang pertama. Jadilah kebohongan itu berkelanjutan. Orang lain mungkin tidak tahu kalau kamu itu bohong, tapi bisakah kamu hidup dalam lingkaran kebohongan? Kalau sudah sekali berbohong, biasanya akan diikuti oleh kebohongan-kebohongan yang lain. Contohnya, dalam sebuah percakapan, teman bertanya, "Kamu sudah makan?"
Kamu jawab, sudah kok. Padahal belum. Teman tanya lagi, makan di mana tadi? Kita menjawab, di warung depan rumah. Nah, di sana sudah 2 kali bohong. Ditanya lagi oleh teman, makan apa tadi? Kamu jawab, nasi soto. Udah 3 kali bohong. Teman bilang lagi, besok nitip nasi soto ya. Kamu dalam hati, mau beli di mana? Semua yang tadi aku bilang bohong kok. Tapi, biar nggak ketahuan bohong, kamu menjawabnya, iya deh. Kan repot sendiri. Terus teman bilang lagi, tadinya pengen aku traktir nih. Tapi karena kamu udah makan, ya aku makan sendiri aja deh. Ya, coba dari awal jujur. Kan bisa dapat traktiran. Dan besoknya nggak bingung nyari soto di mana. Ada nasihat dari para orang tua yang berkata, sekali kamu berbohong, maka kamu harus menciptakan kebohongan berikutnya. Kebohongan adalah candu, apalagi mendapatkan respon positif dan pujian dari yang mendengar. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa orang itu bisa bohong? Kasus yang paling lazim terjadi adalah ketika orang tersebut dalam keadaan kepepet. Orang itu akan berbohong. Tapi banyak alasan lain yang diakui oleh sebagian besar orang sebagai alasan untuk berbohong. Seperti dia tidak mau menyakiti perasaan orang lain, atau ingin mengendalikan situasi, atau hanya ingin mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Padahal apapun alasannya, kebenaran adalah fakta yang paling baik untuk didengar. Kamu juga harus hati-hati jika sudah pernah berbohong, karena ada potensi kamu akan kecanduan untuk berbohong lagi. Kenapa? Para ahli mengatakan bahwa kebiasaan berbohong itu tergantung dengan respon otak manusia. Jika seseorang berbohong, maka bagian otak yang paling aktif adalah bagian amigdala. Amigdala merupakan area otak yang berperan paling penting untuk mengatur emosi, perilaku, serta motivasi seseorang. Pada saat kamu berbohong untuk pertama kali, maka amigdala akan menolak perilaku yang kamu lakukan tersebut dengan menimbulkan respon emosi. Respon emosi ini dapat berupa rasa takut yang muncul ketika pertama kali berbohong. Ketika kamu berbohong, pasti berbagai fungsi tubuh akan berubah, seperti detak jantung yang makin cepat, berkeringat dingin, bahkan gemetaran. Namun, ketika tidak terjadi hal buruk ketika kita berbohong, maka amigdala akan menerima perilaku tersebut dan akan mengurangi respon dari emosi yang sama. Semakin sering berbohong, semakin terbiasa amigdala mendapatkan perilaku tersebut. Dan kemudian, amigdala tidak akan mengeluarkan respon emosi yang sama. Artinya, otak kamu mulai beradaptasi dengan kebohongan tersebut. Di awal kamu mau melakukan kebohongan, otak kamu menolak perilaku tersebut dengan membuat respon emosi karena kamu takut kebohongan itu akan ketahuan. Namun, jika kamu melakukannya berkali-kali, apalagi ketika kebohongan pertama berhasil, maka otak justru beradaptasi dengan kebohongan yang kamu lakukan. Otak akan mengira bahwa tidak masalah jika berbohong 1 kali. Sehingga, lama-kelamaan, tidak ada lagi fungsi tubuh yang berubah ketika kamu berbohong. Selain itu, hal tersebut menandakan bahwa respon emosi kamu terhadap kebohongan semakin berkurang. Pada akhirnya, berbohong menjadi sebuah kebiasaan dan kamu akan menjadi pembohong yang profesional. Jadi jangan heran bila ada orang yang terbiasa dengan kebohongan demi kebohongan, bahkan kebohongan tersebut menjadi kejujuran dalam dirinya. Banyak dari kita menganggap satu kebohongan kecil tidak akan berpengaruh apa-apa. Padahal, satu kebohongan kecil itulah yang akan membuka jalan bagi kita untuk melakukan kebohongan yang besar. Bohong dalam ucapan, kata-kata, janji, hati nurani, dengan teman, merupakan hal yang akan menjerumuskan kamu ke arah kondisi yang lebih buruk. Kalau kamu mendapatkan jabatan, teman, harta, dan semua yang kamu inginkan dengan kebohongan, percayalah, itu tidak akan lama. Cobalah untuk berbicara apa adanya. Jangan tergoda untuk berbohong. Kelihatannya sepele, tapi lama-kelamaan kamu akan jadi kebiasaan. Jangan berbohong ketika ingin menyelesaikan masalah. Karena ketika kamu berbohong, akan muncul masalah berikutnya. Dan setelah itu, kepercayaan orang lain terhadap diri kamu akan hilang. Jangan pernah percaya dengan orang yang membohongi kamu, dan jangan bohongi orang yang percaya dengan dirimu. Kalau sering berbohong, hidupmu akan dipermainkan oleh keadaan dan kepalsuan. Kamu akan dikendalikan oleh keadaan yang seharusnya kamu mengendalikan keadaan itu.
Jika tidak, katakan tidak. Jika ya, katakan ya. Jangan berbohong dan membuatmu semakin sulit menjalani keadaan. Kebohongan hanya menyelamatkanmu sementara, tapi menghancurkanmu selamanya. Saya Adi Wiguna, terima kasih telah menonton video ini. Bagikan jika video ini bermanfaat bagimu, agar orang lain juga merasakan manfaat dari video ini.